Dibayo. Sahabat Kendimas dimanapun sahabat berada, saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, saya lebih sering akan memperkenalkan filter bag daripada filter-filter yang lain. Sebab filter bag ini adalah barang baru atau produk baru, tetapi jauh lebih efisien daripada filter-filter penyaring air, baik berupa makrofilter maupun mikrofilter. Itu yang membuat saya sangat bersemangat untuk memperkenalkan produk ini kepada sahabat. Beberapa minggu yang lalu ada yang chatting ke saya mengatakan bahwa, "Pak, saya ingin sekali punya bisnis air minum, tetapi saya tidak ingin bermuluk-muluk mencapai target yang begitu tinggi. Saya ingin sekali hanya bisa menjual 5 galon sampai 15 galon dalam satu hari. Jadi tidak akan lebih dari itu." Kemudian saya berpikir mencari solusi bagaimana supaya beliau ini bisa mendapatkan peralatan dan perangkat yang sangat murah. Jadi saya kemudian berinovasi untuk kita bisa mendapatkan filter bag yang kecil, efisien, efektif, mudah perawatannya, dan murah biayanya. Sekarang saya akan tunjukkan kepada sahabat. Sahabat Kendimas, filter bag itu punya juga beberapa ukuran. Yang terbesar dari filter bag itu kantongnya sebesar ini. Ya, diameternya 18 cm dan panjangnya ini 80, 81 atau 85 cm. Itu yang umum ada di pasar, dan ini adalah ukuran terbesar dari filter bag. Kalau kapasitasnya ingin dibesarkan, di dalam satu hosing filter bag ini biasanya isinya 2 atau lebih, ya, bisa sampai 50 bag di dalam satu hosing. Oleh sebab itu kantong standar ini biasanya di pabrik, ya, sudah ditandai dengan pagar 2. Jadi ini filter bag nomor 2. Filter bag nomor 2 adalah filter bag yang terbesar. Filter bag nomor 1 itu lebih kurus. Nah, filter bag nomor 3 ukurannya seperti ini, ya. Jadi ini diameternya 3 in dengan panjang 40 cm. Nah, sahabat, ini pilihan yang paling murah. Sahabat Kendimas, filter bag yang saya pegang ini itu kerapatannya setengah mikron, ya. Setengah mikron artinya lebih rapat atau lebih halus dibanding dengan filter ini, ya, lebih rapat dan lebih halus dibanding dengan filter ini. Filter ini, ya, paling kecil itu nilai kerapatannya adalah 1 mikron. Biasanya ditulis 0,1 mikron, dan banyak teman-teman yang matanya kabur, dia baca ini 0,1 mikron. Akhirnya membuat pemahaman yang salah kaprah. Padahal ini terkecil hanya 1 mikron. Filter ini masuk dalam kategori mikrofilter. Oleh sebab itu dia satuannya adalah mikron. Nah, sahabat, filter bag ini kerapatannya setengah mikron. Artinya setengah dari cartridge ini. Berarti lebih halus ini daripada ini, ya. Nah, sahabat Kendimas, saya di video-video sebelumnya saya sudah membuat filter bag dengan ukuran seperti ini dari bahan PVC. Tetapi karena permintaan sahabat yang lainnya mengatakan bahwa tidak semua orang memiliki dana yang cukup, sementara kualitas air di rumahnya sangat buruk, atau dia memimpikan ingin punya depot air minum yang hanya penghasilannya, atau ingin berjualan air minum yang kapasitas galonnya hanya dia ingin sekali bisa satu hari menjual 5 galon sampai 15 galon. Dia katakan seperti itu, "Pak, kalau hanya menjual 15 galon satu hari, itu dalam satu hari berarti saya sudah punya uang 15 kali 5.000 rupiah. Itu sudah bisa buat makan anak istri," katanya gitu. Jadi saya tidak berhandai-handai.
Sementara saat ini saya sendiri tidak punya pekerjaan, apa yang saya harus lakukan saya tidak tahu. Untuk mencari uang sebegitu banyak seperti yang ditawarkan oleh teman-teman yang lain, uangnya tidak tercapai atau uangnya tidak sampai untuk membeli perangkat itu. Jadi saya berpikir keras, apa yang saya harus lakukan? Nah, ini wujudnya ya. Nah, sahabat, akhirnya saya membuat filter bag yang terkecil dengan kerapatan setengah mikron. Ini setengah mikron ya. Setengah mikron ini lebih rapat daripada ini. Ini 1 mikron yang terkecil. Tulisannya 0,1. Tapi ingat, ini bukan 0,1. Tulisannya 0,1, bukan 0,1. Kalau ini tulisannya 0,5. Jadi kita membacanya setengah mikron. Yang panjang ini juga sama. Ini terkecil cuma 1 mikron. Tulisannya 0,1 mikron, bukan 0,1 mikron seperti yang kebanyakan orang baca. Jadi, filter bag yang saya pegang ini kerapatannya setengah mikron, berarti lebih halus daripada ini ya. Nah, sahabat, filter bag ini membutuhkan wadah ya, membutuhkan media, membutuhkan hosing. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa hosing. Kalau kita gunakan langsung ke dalam sini dan kita isi air, air itu akan tumpah sebab ini sangat rapat. Sangat rapat tetapi berpori-pori. Jadi air tetap akan dapat keluar dari filter ini, cuma harus dengan hosing karena membutuhkan pressure atau membutuhkan tekanan. Sahabat Kendimas, saya sudah membuat satu sampel filter bag yang bentuknya sudah saya buat. Ini adalah saya buat sendiri. Jadi karena filter bag itu mempunyai aliran yang besar, jadi di sini saya ada buat lubang 1 in. Jadi saluran inputnya 1 in, saluran keluarnya 1 in. Dan PVC ini mampu ditekan dengan pompa maksimal 2 bar atau 2 kg per cm persegi. Nah, bentuk di dalamnya seperti ini. Saya akan coba buka supaya sahabat bisa lihat. Di sini saya sudah buatkan lubang. Andai kata nanti ada kesulitan membuka, kita bisa memasukkan besi atau kunci di dalam sini, tembus untuk kita bisa memutar ini ya. Andai kata sulit. Nah, bentuknya seperti ini. Saya akan buka. Nah, bentuk di dalamnya seperti ini ya. Di dalam ada pengancingnya, saya putar. Ini memang harus keras sebab dia harus menekan kantong filternya. Ini penguncinya dan filter bagnya ada di dalam sini ya. Saya keluarkan filter bagnya ini ya. Jadi filter bag ini kita bisa memilih 10 mikron, 5 mikron, 3 mikron, 1 mikron, atau setengah mikron, atau 1/10 mikron. Jadi 0,1 mikron ya. Di dalamnya seperti ini. Nah, sahabat Kendimas, jadi ini saya bisa pasang di dalam sini, masuknya juga bebas ya. Nah, kantong ini karena akan kita tekan dengan pompa air dengan tekanan maksimal 2 bar. Jadi saya memasang pelindung di dalamnya atau protektor di dalamnya yang saya akan kasih keluar. Ini protektornya ya. Jadi protektornya ini sudah saya buat berkisi-kisi seperti ini. Jadi kantong ini sebenarnya posisinya ada di dalam sini. Ring bagian atas sudah bertemu dengan got dari kantongnya. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam. Dia sudah masuk rata ya. Nah, kemudian letaknya di dalam sini ya. Setelah masuk di dalam, setelah kantong ini posisinya berada di dalam seperti ini ya,
Kemudian saya akan kancing dengan snapnya atau dengan pengancingnya seperti ini. Ya. Nah, sahabat Kendimas, karena ini kecil, kita hanya bisa menggunakannya untuk kepentingan terbatas juga. Misalnya seperti permintaan teman tadi, ingin membuat depot air minum tapi satu hari hanya 15 galon. Kalau satu hari 15 galon, dia sudah mendapatkan Rp75.000 satu hari. Jadi kalau 75.000 untuk makan anak istri di dalam satu rumah itu sudah cukup. Saya tidak selalu memberikan impian yang besar-besar, walaupun kebanyakan dari produk yang saya buat adalah untuk kepentingan pabrik. Tetapi jika ada sahabat yang ingin atau ingin berkonsultasi dengan saya, bagaimana suatu produk bisa digunakan secara wajar, dan yang terpenting keputusan akhirnya ada pada Dinas Kesehatan, ya, bukan kepada saya. Karena yang mengontrol kualitas air minum kita adalah Dinas Kesehatan, dan pilihlah Dinas Kesehatan atau laboratorium Dinas Kesehatan yang sudah terakreditasi. Jadi walaupun semua laboratorium Dinas Kesehatan itu banyak, tetapi kan kalau kita pilih yang sudah terakreditasi, tentu pelayanannya dan sistem pemeriksanya akan jauh lebih sempurna. Nah, sahabat Kendimas, seperti ini. Ya, setelah itu kita bisa pasang tutupnya di sini. Seperti ini. Nah, di bagian saluran input ini nanti akan saya pasangi filter dish untuk melindungi kotoran dari sumber air utama. Filter dish dulu kita masukkan ke sini. Kemudian ujungnya ini langsung direct ke PVDF. Nah, dengan setelah dari PVDF nanti kita masukkan ke ultraviolet yang kecil saja. Jadi kita tidak perlu bermimpi-mimpi berandai-andai. Jadi kalau kita ingin punya depot air minum atau ingin menjual air minum hanya 5-15 galon atau sampai 20 galon dalam satu hari, ya, dan sisa waktunya kita bisa beristirahat, itu perangkat ini cukup dan uangnya sedikit. Kalau saya rincikan akan jadi seperti ini. Filter ini karena saya buat dengan tangan, tentu waktunya lebih lama, dan karena cuma terbatas, jadi saya hanya punya ini 5 buah. Berarti kalau ini stoknya cuma terbatas, andai kata ada yang order, saya akan membuat manual satu persatu. Karena saya membuat manual satu persatu, tentu ongkosnya juga akan lebih mahal. Jadi untuk membuat desain seperti ini, saya kenakan biaya untuk kepada sahabat Rp600.000 untuk satu ini. Ya, nah nanti setelah dari sini ke filter dish langsung ke PVDF. Boleh kita langsung ke PVDF karena sudah ada protektor atau ada pre-filternya ini. PVDF-nya kita bisa gunakan yang 10 in, yang hanya 500 liter per jam alirannya. Makanya bisa menghasilkan 15-20 galon dalam satu hari. Nah, sahabat, satu hari yang saya maksudkan adalah satu hari kerja. Jadi kita bebas kerja, mau 7 jam, mau 10 jam. Jadi kita isi airnya 1 jam, yang 6 jam kita pakai buat pergi urus menjual airnya, ya. Nah, jadi filter bag ini sudah menyaring dengan sangat sempurna dan hasilnya sudah bening, ya. Kemudian kita pasang, harganya 600.000. Kemudian sahabat pakai hosting kecil PVDF yang harganya 275.000. Boleh. Kalau sahabat punya uang lebih, sahabat bisa pilih yang 20 in. Yang kapasitas produksinya itu 1000 liter per jam. Nah, setelah dari PVDF ini bisa kita masukkan ke tangki penampungan. Beli saja tangki stainless yang kecil, ya. Dari tangki stainless itu nanti kita pasangi 1 cartridge CTO dan kita pasangi 1 ultraviolet. Saya akan membuat satu desain lengkap
sahabat bisa melihatnya, dan sahabat bisa langsung memesannya. Jadi, saya akan explore satu persatu tentang produk yang saya buat. Jadi, hanya saya yang membuat filter bag ini di Indonesia. Nah, sahabat Kendimas, terima kasih atas atensinya. Dari Blitar, Jawa Timur, saya Lukman Hakim. Salam Kendimas.